Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Umi Solikah dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelum itu, saya ingin bertanya, bagaimana kabar kalian? Baik, alhamdulillah. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa hari ini mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam yang akan kita bahas adalah tentang kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam masa Daulah Abbasiyah. Baik, langsung saja ya. Sebelum melangkah ke hal yang lebih jauh, kita sebaiknya perlu mengetahui apa itu peradaban. Sebenarnya peradaban itu apa sih? Peradaban adalah erat kaitannya dengan perkembangan manusia. Hal ini dicirikan dengan praktik pertanian, lalu hasil karya, pemukiman, dan seni budaya. Atau dengan kata lain kita dapat menyebutnya kemajuan-kemajuan yang berhasil dicapai oleh sebuah masyarakat di era tertentu. Nah, pada masa Daulah Abbasiyah ini tentunya mereka telah mencapai sebuah peradaban di mana yang kita ketahui bahwa Daulah Abbasiyah ini merupakan salah satu Islam mencapai masa kejayaan atau keemasan. Nah, peradaban seperti apa atau kemajuan seperti apa yang telah dicapai pada masa Daulah Abbasiyah ini akan kita pelajari melalui video yang saya bagikan. Yang pertama adalah pengembangan ilmu pengetahuan. Lalu yang kedua adalah penertiban administrasi pemerintahan. Lalu yang ketiga terkait politik dan juga militer. Yang selanjutnya yang tidak kalah penting adalah kondisi ekonomi. Lalu yang selanjutnya adalah seni budaya, dan yang terakhir adalah seni sastra. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah pengembangan ilmu pengetahuan. Pada masa awal kepemimpinan Daulah Abbasiyah dipimpin oleh khalifah-khalifah yang cinta terhadap ilmu pengetahuan dan berusaha untuk memajukan pengetahuan. Salah satu contohnya adalah Abu Ja'far Al-Mansur. Karena kecintaan beliau terhadap ilmu pengetahuan, maka beliau mengalokasikan seluruh atau sebagian kekayaan yang dimilikinya untuk mengembangkan dan juga memajukan ilmu pengetahuan. Selain itu, faktor yang menyebabkan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah sangat berkembang pesat adalah yang pertama, terjadinya asimilasi budaya, bahasa, pengetahuan antara bangsa Arab dengan bangsa lainnya. Asimilasi itu apa sih? Asimilasi adalah membaurnya satu kebudayaan di mana kebudayaan asli tersebut telah luntur dan nantinya menghasilkan sebuah kebudayaan baru. Hal ini terjadi bisa karena interaksi yang terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua adalah gerakan penerjemahan ilmu pengetahuan dari bahasa asalnya ke bahasa Arab. Penerjemahan ini berlangsung sejak Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur hingga Khalifah Harun Al-Rasyid.
buku-buku yang diterjemahkan berasal dari karya Yunani klasik dan juga Romawi. Bidang-bidang ilmu yang diterjemahkan meliputi ilmu filsafat, astronomi, arsitektur, dan juga banyak lagi yang lainnya. Faktor yang ketiga adalah pendirian pusat studi dan kajian yang diberi nama Baitul Hikmah. Fungsi dari Baitul Hikmah pada masa Daulah Abbasiyah dulunya adalah sebagai tempat studi bagi orang-orang Baghdad, yang kita tahu bahwa peradaban Daulah Abbasiyah berpusat di Baghdad, dan juga tempat studi bagi orang-orang dari seluruh penjuru dunia. Faktor yang keempat atau yang terakhir adalah pembentukan Majelis Munadzaroh pada masa Khalifah Abdullah Al-Ma'mun. Majelis ini mengupas tentang segala persoalan hukum keagamaan. Perkembangan peradaban yang selanjutnya adalah penertiban administrasi pemerintahan. Hal yang tidak boleh kita lupakan dari perkembangan Daulah Abbasiyah ini, salah satunya adalah keberhasilan daulah ini dalam menciptakan sebuah administrasi pemerintahan yang baik. Hal ini terlihat dari kebijakan-kebijakan yang diambil. Ada kurang lebih 4 kebijakan dalam rangka penertiban administrasi pemerintahan. Yang pertama adalah pengangkatan wazir atau perdana menteri yang bertugas membantu khalifah dalam menjalankan roda pemerintahan. Wazir dibantu oleh beberapa departemen, meliputi 5 departemen. Yang pertama adalah Diwanul Kharaj, Departemen Luar Negeri. Yang kedua adalah Diwanul Ziman atau Departemen Pengawasan Urusan Negara. Yang ketiga adalah Diwanul Jundi, Departemen Pertahanan dan Keamanan. Yang keempat adalah Diwanul Akaroh, Departemen Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum, serta Diwanul Rasail atau Departemen Pos dan Telekomunikasi. Kebijakan administrasi yang kedua adalah pengangkatan Raisul Kitabah atau Sekretaris Negara. Kita tentu tahu bahwa tugas sekretaris adalah persoalan sebagai notulen atau tulis-menulis yang dibantu oleh 5 orang katib atau sekretaris. Yang pertama katib Rasail, yaitu sekretaris yang mengurusi bidang persuratan. Yang kedua adalah katib Kharaj, sekretaris yang mengurusi masalah perpajakan dan juga khas negara. Yang ketiga adalah katib Jundi, sekretaris bidang kemiliteran, pertahanan dan keamanan, serta katib Qadha, artinya bahwa sekretaris yang menangani di bidang hukum dan perundang-undangan. Dan yang terakhir adalah katib Syurtah, sekretaris di bidang kepolisian dan keamanan sipil. Kebijakan yang selanjutnya adalah pengangkatan kepala daerah. Hal ini dilakukan untuk menjaga daerah kekuasaan Daulah Abbasiyah yang dipimpin oleh gubernur yang disebut Amir, dan untuk memudahkan koordinasi maka dibentuk Korea atau kepala desa. Kebijakan yang selanjutnya adalah pembentukan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung pada masa Daulah Abbasiyah menangani persoalan-persoalan di bidang yang pertama perkara agama. Mahkamahnya disebut Al-Qadi, dengan hakimnya disebut Al-Qadi. Yang kedua ada Al-Hizbah, mengadili perkara umum baik pidana maupun perdata, yang hakimnya disebut Al-Muhtasib. Dan yang terakhir adalah An-Nazar fil Mazalim, yaitu pengadilan setara dengan tingkat banding setelah dari pengadilan Al-Qadi dan Al-Hizbah. Hakimnya disebut Sahibul Muzalim.
perkembangan peradaban yang selanjutnya adalah di bidang politik. Majunya peradaban Daulah Abbasiyah mengharuskan mereka menjalin sebuah kerjasama politik untuk mempertahankan pemerintahannya. Di antara kebijakan politik yang diambil adalah yang pertama, menjalin kerjasama politik dengan Raja Frank di bagian wilayah Andalusia atau Spanyol. Seperti yang kita ketahui bahwa keruntuhan daulah sebelumnya atau Daulah Umayyah menyisakan sebuah daulah baru di mana ketika Daulah Umayyah ini runtuh, ada beberapa khalifah yang melarikan diri ke Spanyol atau Andalusia dan mendirikan sebuah daulah baru atau kita sebutnya Daulah Umayyah II, yaitu di Andalusia Spanyol. Jadi khalifah-khalifah Daulah Abbasiyah menjalin kerjasama politik untuk menekan meluasnya Daulah Umayyah II yang berada di Andalusia atau Spanyol. Yang kedua adalah menjalin hubungan dengan Afrika Barat. Tujuannya adalah menambah kekuasaan Daulah Abbasiyah di Baghdad dan juga di Irak. Kebijakan selanjutnya masa peradaban Daulah Abbasiyah adalah di bidang militer. Jadi selama Daulah Abbasiyah ini berkuasa, setidaknya pemerintahan ini banyak dipengaruhi oleh beberapa kekuasaan atau beberapa pihak yang turut menguasai atau turut menjalankan roda pemerintahan. Setidaknya peradaban Daulah Abbasiyah ini. Yang pertama adalah periode pertama, berlangsung dari 750 hingga 847 Masehi. Ini masih dari awal berdirinya. Dalam hal ini khalifah masih berperan penting, maksudnya masih berkuasa secara penuh, dan khalifah berusaha memberi landasan pemerintahan yang kuat, memberikan landasan pemerintahan yang tangguh, serta didukung militer yang kuat. Selanjutnya adalah periode kedua berlangsung pada 847 hingga 946 Masehi. Kebijakan politik dan militer telah dipengaruhi oleh orang-orang Turki. Bahkan orang-orang Turki ini sudah mulai mengontrol pemerintahan walaupun tidak sepenuhnya ya. Sudah mulai kekuasaan khalifah ini tidak mutlak atau sudah mulai bisa dikontrol atau diambil alih oleh orang-orang Turki ini. Lalu yang selanjutnya adalah periode ketiga. Pada periode ketiga ini muncul kekuatan dari kelompok dari Bani Buwayhi yang beraliran Syiah. Seperti periode yang sebelumnya, pada periode ini praktik pemerintahan dikuasai atau dikontrol oleh Bani Buwayyah yang beraliran Syiah ini. Jadi kekuasaan pemerintah hanya urusan pada persoalan agama. Dan yang terakhir adalah periode keempat yang berlangsung pada tahun 1094 hingga 1258 Masehi. Atau ini bisa kita sebut masa-masa krisis atau masa-masa menjelang runtuhnya Daulah Bani Abbasiyah. Dikuasai oleh orang-orang Saljuk dari Turki, dan dalam hal ini
Khalifah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam Daulah Abbasiyah hanya menjadi semacam boneka atau menjadi sebuah simbolis negara dan hanya menangani persoalan-persoalan agama. Dan pada tahun 1258 ini, tepatnya penyerangan tentara Mongol kepada Daulah Abbasiyah menyebabkan Daulah Abbasiyah runtuh dan tidak dapat mempertahankan kekuasaannya, yang mengakibatkan berakhirnya Daulah Abbasiyah. Baik, peradaban yang selanjutnya adalah di bidang ekonomi. Dalam hal ini ada 3 bidang yang turut mempengaruhi kondisi sosial ekonomi pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama adalah perdagangan, lalu yang kedua adalah perindustrian atau industri, dan yang terakhir adalah pertanian. Kita akan membahas satu-satu. Yang pertama adalah di bidang perdagangan. Bidang perdagangan ini meningkat pada masa Khalifah Al-Mahdi, di mana hubungan luar negeri Daulah Abbasiyah dengan kerajaan-kerajaan lain telah membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat, menambah kas negara. Hal ini didukung dengan kota Basrah menjadi pelabuhan penting sebagai tempat transit antara timur dan barat. Hal ini tentunya akan berdampak, yaitu mendatangkan kekayaan bagi Daulah Abbasiyah sendiri. Selain itu, pelabuhan Damaskus serta dermaga Kufah juga berkembang pesat pada masa itu. Seiring dengan berbagai kemajuan ekonomi, seiring dengan berkembangnya kondisi ekonomi karena banyaknya pelabuhan atau dermaga, turut mempengaruhi atau turut meningkatkan sektor tambang, pertanian, dan juga industri. Yang selanjutnya adalah dalam sektor perindustrian atau industri. Pada masa Daulah Abbasiyah ini tentunya Khalifah sangat memperhatikan betul bagaimana perindustrian dapat berjalan. Berikut ini beberapa perindustrian yang telah ada pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama adalah kota Basrah, menjadi pusat industri gelas dan juga sabun. Yang kedua adalah kota Kufah, merupakan pusat industri tekstil. Yang ketiga adalah kota Damaskus sebagai industri pakaian dari sutra bersulam yang pusat kerajinannya berada di Kazakhstan, serta kota Syam yang menjadi pusat industri keramik dan gelas ukir. Sektor pertanian turut menjadi pendorong ekonomi pada masa Daulah Abbasiyah ini. Hal ini terlihat dari perhatian Khalifah terhadap sektor pertanian, seperti pembangunan kanal, bendungan, irigasi, dan juga terusan yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan petani terhadap air. Dan hasilnya mampu meningkatkan produktivitas para petani dan kualitas hasil panennya. Dan dalam cerita sejarah pada masa Khalifah Harun al-Rasyid, ratunya yang bernama Ratu Zubaidah melihat masyarakat pada masa kemarau mengalami kekeringan parah, dan ratu ini berinisiatif untuk meminta kepada Khalifah untuk dibangunkan sebuah bendungan. Pada akhirnya diberi nama dengan Bendungan Zubaidah. Peradaban yang selanjutnya adalah tentang seni budaya. Seni budaya pada masa Daulah Abbasiyah sangat berkembang pesat. Hal ini terlihat dari arsitektur
di bagian istana, masjid, atau bangunan-bangunan megah yang telah ada pada zaman atau yang telah ada pada masa Daulah Abbasiyah. Terbagi menjadi dua, yaitu seni arsitektur dan seni tata kota. Seni arsitektur ini sangat berguna untuk keperluan membangun gedung, masjid, istana, madrasah, dan kantor pemerintahan. Seni arsitektur ini tentu tidak bisa kita lepaskan dari peradaban masa Daulah Abbasiyah, karena pada masa ini khalifah atau peradaban Islam sangat maju. Maka dari itu banyak sekali pembangunan-pembangunan yang sangat membutuhkan arsitektur yang mengandung nilai seni tinggi. Selanjutnya adalah seni tata kota. Seni tata kota ini tidak dapat kita lepaskan dari kekuasaan Daulah Abbasiyah, karena pada masa Daulah Abbasiyah ini khalifah-khalifah sangat gencar membangun banyak peradaban kota dengan teknik tata kota yang berseni tinggi. Contoh dari kota-kota tersebut adalah Baghdad dan Samarra. Yang pertama adalah kota Baghdad. Kota ini dibangun pada tahun 763 Masehi atau mulai pada masa Abu Ja'far al-Mansur. Kota ini berbentuk bundar, maka dari itu disebut sebagai kota bundar. Di tengah kota dibangun istana khalifah yang bernama Qasrul Zahab. Lalu di samping istana dibangun Masjid Jami yang diberi nama Masjid Jami Al-Mansur. Pada proses pembangunan kota Baghdad ini melibatkan kurang lebih 100.000 pekerja, mulai dari tukang batu, pelukis, lalu ada arsitek, dan lain sebagainya, yang tentunya datang dari berbagai penjuru dunia. Yang kedua adalah kota Samarra atau Samarra. Dibangun Khalifah Al-Mu'tasim. Di dalamnya terdapat istana yang megah, lalu masjid raya, taman-taman kota yang berisi banyak sekali bunga-bunga, lalu alun-alun, dan untuk memudahkan kegiatan ekonomi atau menjalankan ekonomi masyarakat dibangun pusat-pusat perbelanjaan yang diperuntukkan untuk masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kita sudah mencapai pada peradaban yang terakhir pada masa Daulah Abbasiyah ini, yaitu tentang seni sastra. Kota Baghdad merupakan pusatnya para penyair dan sastrawan. Sastrawan atau penyair terkenal pada masa itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Abu Atiyah. Yang kedua adalah Abu Nawas, lalu selanjutnya Abu Tamam, lalu selanjutnya Al-Buhturi, dan yang terakhir adalah Al-Mutanabi. Dan kota Baghdad terkenal dengan kisah yang melegenda di kalangan umat Islam, yaitu cerita tentang 1001 malam atau Alfu Lailah wa Lailah yang ditulis oleh Mubashir Ibnu Fatih. Kita sudah sampai kepada akhir dari penjelasan materi kita tentang perkembangan peradaban masa Daulah Abbasiyah. Mungkin dari anak-anak masih ada yang kurang dipahami atau perlu ditanyakan, bisa ditanyakan untuk nanti selanjutnya Ibu dapat memberikan tugas pada kalian. Bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan? Baik, mungkin sudah paham semuanya. Untuk yang
Yang selanjutnya adalah kalian silahkan membentuk beberapa kelompok untuk mendiskusikan topik yang akan Ibu berikan nanti. Dan pada pertemuan selanjutnya, setiap kelompok harus mempresentasikan hasil diskusinya. Mungkin untuk pembelajaran kali ini cukup sekian. Dan untuk kalian jangan lupa di situasi pandemi seperti ini tetap mematuhi protokol kesehatan meliputi 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak atau menjauhi kerumunan. Semoga kita lekas dapat bertemu pada situasi yang baik dan dalam kondisi yang baik, tentunya dalam kondisi dunia yang tidak mengkhawatirkan seperti sekarang ini. Saya harap kalian menjaga kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.